Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa dan hebat karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya ya, sebelum kita akan mulai ibadah sekolah minggu online pada hari ini 26 Juli 2020, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Kalau kayak dibilang salam sukacita, semuanya ikuti. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, ui, joy. Oke, kita akan mulai. Salam sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, ui, joy. Haleluya. Adik-adik, kita akan mulai dengan doa. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami semuanya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami boleh menikmati kuasa di dalam puji-pujian maupun kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan lihat terlebih dahulu foto adik-adik semuanya yang sudah mengikuti sekolah minggu online yang sudah dikirim ke kakak, maupun video-video ayat hafalan dan juga kreativitas dari botol bekas. Ya, terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah membuat semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita lihat terlebih dahulu ya. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, hebat. Hari ini aku mau ayat hafalan. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ulangan 31 ayat 6a. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sudah siap untuk memuji Tuhan? Adik-adik semuanya saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita akan memuji Tuhan sebab kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji
raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan, putar badan, putar badan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak raja, walaupun kita masih kecil, kita dapat melayani Tuhan. Dengan cara apakah kita melayani Tuhan? Ya, tangan kita bisa pakai untuk bekerja buat Tuhan. Kita bisa pakai untuk berbagi dengan teman-teman kita. Mulut kita bisa pakai untuk memuji Tuhan. Kaki kita juga bisa pakai untuk berjalan mencari jiwa, memberitakan kabar baik buat semua orang. Tanganku kerja buat Tuhan. Berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, ku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Haleluya. Ketika kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Haleluya. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita boleh duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku mau dengar cerita, ku mau dengar cerita perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku mau dengar cerita, ku mau dengar cerita perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya.
Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, mari berikan kami pengertian supaya kami mengerti tentang cerita firman Tuhan. Mari Tuhan, urapilah hati dan pikiran kami semuanya yang ada di rumah dan dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Paulus menghadap Raja Agripa. Paulus menghadap Raja Agripa. Dari Kisah Para Rasul pasal 25 sampai 26. Adik-adik baca di rumah Kisah Para Rasul 25 dan pasal 26. Nah, supaya apa? Supaya mengerti, berulang-ulang dibaca, supaya tahu cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tahu nggak? Suatu saat di kota Yerusalem, Paulus sedang memberitakan Injil kepada semua orang. Sedang apa adik-adik? Memberitakan Injil kepada semua orang yang ada di kota Yerusalem. Nah, ketika di kota Yerusalem dia memberitakan Injil, dia sangat semangat, dia semangat sekali untuk memberitakannya. Tidak takut sekalipun apapun akan terjadi nanti di depan. Nah, tapi orang-orang Yahudi sebenarnya tidak menyukai Paulus dan tidak mau mendengar sebenarnya apa yang dikatakan Paulus. Mereka nggak suka sama Paulus, orang-orang Yahudi ini, dan sangat-sangat tidak suka. Karena mereka nggak suka, mereka itu berusaha untuk ngapain adik-adik? Pengen dicelakain, mau dicelakain Pak Paulusnya. Jadi mereka menyusun rencana mau mencelakai si Pak Paulus tadi. Nah adik-adik, sebelum itu datanglah tentara Romawi. Ngapain ya tentara Romawi datang? Untuk melindungi dan menyelamatkan Pak Paulus. Supaya Pak Paulus tidak dicelakai. Jadi tentara Romawi ini mereka cepat-cepat langsung mengamankan Pak Paulus, diselamatin supaya tidak dicelakai. Supaya nggak dicelakai, tentara Romawi ini mereka cepat-cepat masukin Pak Paulus di mana adik-adik? Di penjara. Agar Pak Paulus tidak diculik orang Yahudi. Nah, tentara ini cepat-cepat langsung menolong Pak Paulus. Maka dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam penjara di kota Kaisarea. Di sana dia di penjara supaya aman, supaya tidak diculik sama orang-orang Yahudi. Suatu hari datanglah Raja Agripa dan adiknya Bernike mengunjungi Gubernur Festus di kota Kaisarea. Siapa adik-adik yang datang? Raja Agripa dan adiknya Bernike mengunjungi Gubernur Festus di kota Kaisarea. Ngapain ya kira-kira ya? Raja Agripa mendengar tentang perbuatan Pak Paulus memberitakan Injil. Mereka mendengar
Raja Agripa mendengar tentang perbuatan yang dilakukan Paulus. Apa perbuatan yang dilakukan oleh Paulus? Sebenarnya memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil pada semua orang yang ada di Yerusalem. Raja Agripa mendengar hal-hal tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh Paulus memberitakan Injil. Lalu Gubernur Festus membawa siapa? Pak Paulus untuk menghadap Raja Agripa. Gubernur Festus membawa Pak Paulus untuk menghadap Raja Agripa. Aduh, ngapain ya? Kok sudah menghadap ya? Tahu nggak adik-adik? Pak Paulus sebenarnya sangat senang. Dia sangat senang bertemu dengan siapa? Raja Agripa. Paulus sangat senang bertemu dengan Raja Agripa. Kenapa ya kira-kira? Kok Pak Paulus ini senang amat pengen ketemu sama Raja Agripa? Tahu nggak adik-adik? Ingin memberitakan Injil kepada Agripa. Memberikan salam kepada Raja Agripa. Memberikan senyum, memberikan shalom. Pokoknya dia pengen ketemu bukan hanya itu aja. Dia ingin bersaksi, dia ingin memberitakan Injil kepada Raja Agripa. Dia nggak takut adik-adik. Pak Paulus sangat bahagia dong. Bahagia banget. Karena apa? Diberi satu kesempatan. Waktu untuk bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah kepada Raja Agripa. Senang banget. Ini yang saya tunggu-tunggu. Itu dalam hatinya. Ini yang saya tunggu-tunggu. Dari dulu saya ingin memberitakan Injil kepada Raja Agripa. Ya, dia senang banget. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Pak Paulus bersaksi bahwa dulu dia tidak menyukai, tidak senang, tidak suka sama orang Kristen, tidak suka sama orang-orang percaya. Dan menangkap semua orang-orang Kristen, mereka dianiaya oleh siapa? Rasul Paulus. Nah, ini dia ceritakan kepada siapa? Kepada Agripa. Dia kasih tahu ini, kesaksian ini kepada Agripa. Karena dia dulu gak senang, gak suka sama orang Kristen atau orang-orang percaya. Nah, tetapi di tengah-tengah perjalanan waktu dia lagi kesaksian ini, dia ceritakan kepada Agripa waktu di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, Paulus kan waktu itu mengalami apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus, dan matanya pada saat itu mengalami apa? Buta. Nah, mengalami buta. Ini dia saksikan kepada Raja Agripa. Dulu matanya buta. Ketika dia juga mengadakan perjalanan, dia ketemu dengan Tuhan. Akhirnya matanya buta, akhirnya dia dengan pengalaman itu, matanya buta, dia juga apa? Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan mata Pak Paulus. Dia cerita ini semua. Lalu Pak Paulus menjadi orang Kristen. Paulus menjadi orang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi adik-adik. Wah, Paulus ketika bercerita, ketika Paulus menyampaikan kesaksian ini, apa yang terjadi? Setelah mendengar cerita dari Pak Paulus, Raja Agripa mau menjadi orang Kristen. Mau menjadi orang percaya. Pak Paulus pun tetap berdoa. Dia tetap berdoa. Agar apa? Agar Raja Agripa mau bertobat dan menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya.
Wah, dia senang sekali. Paulus senang sekali. Dia masih tetap berdoa. Supaya apa? Raja Agripa bertobat, menjadi orang Kristen, mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya sehari-hari. Adik-adik, setelah dimanapun Paulus memberitakan Injil, adik-adik tahu gak? Dia tetap setia. Dimanapun dia berada, Tuhan tetap menolong dia. Tuhan tetap memakai dia. Karena Rasul Paulus adalah yang dikasihi Tuhan. Nah, dimanapun adik-adik berada juga, mari kalau kamu memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, mari jangan takut karena Tuhan ada beserta kita. Adik-adik tetap semangat, tetap berdoa dengan semangat, mendoakan orang-orang yang harus diberitakan Injil. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksianmu, pengalamanmu dengan Tuhan. Mereka akan mendengar dan mereka akan mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan takut, tetap semangat. Seperti Rasul Paulus, dia tetap semangat, dia memberitakan Injil kepada semua orang dimanapun dia berada. Tuhan tetap menjagai. Nah, saya percaya semua adik-adik juga akan mengalami apa yang pernah dialami oleh Rasul Paulus, bahwa pertolongan Tuhan ada padanya setiap hari. Karena apa? Dia percaya ada Tuhan senantiasa. Nah, adik-adik ada ayat hafalannya. Kalau ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 119 ayat 127. Biarlah, adik-adik perhatikan ya, kakak ulangi. Mazmur 119 ayat 172. Biar lidahku menyanyikan janjimu. Biar lidahku menyanyikan janjimu. Jangan lupa dihafal ya adik-adik ya, yang balita ya. Ini dengan Pratama juga membuat menghafal ayat hafalan ini dengan sungguh-sungguh supaya lebih ingat lagi minggu depan ya. Kalau Kak Prima tanya sudah tahu. Pas ketika Kak Prima WA udah tahu ya. Nah, kalau kelas yang besar, Mazmur 119 ayat 172 sampai 173. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Adik-adik, kalau mau menghafalkan firman Tuhan ini sebenarnya gampang. Adik-adik bisa nyanyiin, bisa baca berulang-ulang, atau tulis di buku tulismu, tulisan indah. Nah, tempelkan di pintu kamarmu. Nanti ketika kamu mau masuk ke kamar, kamu pasti baca. Nah, adik-adik belajar ya untuk menghafal ayat hafalan supaya lebih hafal akan firman Tuhan. Banyak kegunaannya ya kalau kita menghafal firman Tuhan. Ya adik-adik jangan lupa ya, kalau mau menghafal ayat-ayat hafalan ini, buat seperti menarik mungkin, seperti video-video atau nyanyian. Mari jangan lupa selalu buat ya yang terbaik buat Tuhan ya. Nah, ayat hafalan ini akan terus berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, aktivitas di rumah ini jangan lupa supaya tetap dibuat ya. Kakak mau adik-adik membuat satu video atau aktivitas yang lebih kreatif ya, jangan itu aja, supaya nggak bosan, supaya lebih menarik. Kalian buat satu video atau kegiatan, misalnya mencuci piring, menyapu halaman, atau yang lainnya, membantu orang tua. Buat video yang menarik, semenarik mungkin. Nanti kirimkan ke kakak-kakak ya, kakak Prima atau ke Kak Edi. Atau jangan lupa juga bikin
foto yang bagus, atau kalian sedang lagi ibadah sekolah minggu, foto dan supaya kalian tuh dapat aktivitas ini, oh ternyata dia mengerjakannya. Kak Prima atau guru yang lain juga dapat menilainya. Oke adik-adik, jangan lupa ya buat hari Minggu ya, supaya dikirimkan semuanya aktivitasnya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita firman Tuhan pada pagi ini. Kak Prima mau adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar cerita tentang Paulus yang memberitakan firman Tuhan, Injil kepada Raja Agripa, dan di mana Tuhan berikan dia keberanian dan dia juga semangat, senang memberitakan firman kepada Raja Agripa. Kami juga mau Tuhan Yesus seperti Paulus, kami tetap setia, kami tetap semangat, kami tetap memberikan kesaksian, memberitakan firman Tuhan kepada semua orang dimanapun kami berada, baik ke tetangga kami, ke teman-teman kami juga mau memberitakan Injil kepada saudara-saudara kami, baik opung atau nenek dan tante kami dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, urapilah lidah bibir kami semuanya, adik-adik yang memberitakan firman Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau mengurapi kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan sudah mulai sekolah, baik lewat di sekolah di online Tuhan, belajar secara daring, kami juga belajar Tuhan di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan Yesus tolonglah kami semuanya supaya kami tetap semangat juga, kami tetap Tuhan belajar dengan baik, kami belajar proses belajar dan mengajar antara guru dan murid-murid Tuhan dimanapun kami sekolah. Tuhan Yesus tolong kami semuanya, segala kebutuhan kami Tuhan Yesus sediakan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu menyediakan kebutuhan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah minggu depan kami juga mau Tuhan, mau beribadah lagi kembali Tuhan, ibadah online sekolah minggu Gesja CW Sentul City. Mari Tuhan Yesus Engkau mengurapi kami semuanya, Engkau menolong kedua orang tua kami juga, berkatilah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, bagaimana ceritanya adik-adik? Menarik bukan? Mari kita belajar bersama-sama dari Paulus, dimanapun berada, senantiasa memberitakan kabar baik. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu online. Jangan lupa sekolah minggu online minggu depan, tanggal 2 Agustus 2020 pukul 8 pagi. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati perluas daerahku, dan kiranya tangan menyertai aku dan melindungi aku daripada sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless the Lord, bless the Lord, so that I might be a blessing
kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur boleh mendapatkan kesempatan untuk sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya saat ini Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau akan membawa anak-anak-Mu semakin hari semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kiranya anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Engkau seumur hidupnya. Semakin hari semakin bertambah kuat, bertambah hikmatnya, dikasihi Tuhan dan disukai semua orang. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi.